Di tengah padang pasir Arizona, Amerika Serikat membangun tembok perbatasan yang megah. Tembok ini bukan sekadar struktur fisik, ia melambangkan harapan, ketakutan, dan segalanya di antara keduanya. Bagi sebagian orang, tembok ini adalah garis hidup untuk keamanan nasional. Namun bagi yang lain, ia adalah bekas luka di lanskap persatuan. Tapi, bagaimana semua ini dimulai? Mengapa tembok ini masih menjadi salah satu topik perdebatan paling panas di Amerika? Tembok perbatasan ini berdiri sebagai simbol kompleksitas masalah imigrasi, dari harapan akan kehidupan yang lebih baik hingga tantangan keamanan. Setiap batu dan kawatnya menyimpan cerita tentang orang-orang yang mencari perlindungan dan mereka yang merasa terancam. Dengan latar belakang sejarah yang panjang dan beragam, mari kita telusuri lebih dalam dan memahami mengapa tembok ini terus menjadi sorotan dan perdebatan di seluruh negeri. Kisah tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko dimulai jauh sebelum munculnya penghalang baja dan pesawat nirawak. Kita harus kembali ke abad ke-19, ketika akibat Perang Meksiko-Amerika mengukir garis batas yang kita kenal sekarang. Pada awalnya, perbatasan ini tidak lebih dari sekadar pemisah imajiner yang tidak dipatroli dan tidak dibatasi, tempat di mana budaya bercampur dan perdagangan mengalir bebas. Namun, ketika abad ke-20 tiba, garis tak terlihat ini mulai mengambil bentuk fisik. Pagar kawat berduri didirikan, bukan untuk menghentikan orang, tetapi untuk mencegah ternak berkeliaran melintasi garis ini. Tembok ini lebih berkaitan dengan kebutuhan praktis daripada isu-isu politik. Seiring berjalannya waktu, prioritas mulai berubah. Revolusi Meksiko, konflik Perang Dunia, dan meningkatnya kekhawatiran tentang penyelundupan senjata, spionase, dan pengungsi mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk memperketat kontrol atas batas selatannya. Pada akhir abad ke-20, situasinya telah berubah secara dramatis. Ini bukan lagi hanya tentang mengendalikan ternak atau mengelola penyelundupan skala kecil. Pada tahun 1980-an, meningkatnya perdagangan narkoba dan imigrasi ilegal membuat perbatasan menjadi topik hangat dalam perdebatan nasional. Menanggapi situasi ini, Presiden Bill Clinton meluncurkan operasi Gateway di tahun 1990-an. Inisiatif ini menjadi momen penting dalam sejarah perbatasan, karena untuk pertama kalinya, penghalang modern yang terbuat dari baja militer surplus dipasang. Tujuannya adalah untuk secara efektif mencegah penyeberangan di lokasi-lokasi utama, sehingga meningkatkan keamanan perbatasan secara signifikan. Ini merupakan suatu keberanian, tetapi baru permulaan. Apa yang dimulai sebagai pagar lokal segera berkembang menjadi proyek mega yang kontroversial, memicu perdebatan tentang keamanan, hak asasi manusia, dan dampak lingkungan, isu-isu yang masih berkecamuk hingga kini. Muncul pertanyaan, apakah ini langkah pertama menuju perbatasan yang lebih aman, atau justru fondasi dari masalah yang lebih besar dan lebih memecah belah? Tembok perbatasan Amerika-Meksiko lebih dari sekadar bangunan fisik. Ia adalah bukti pergeseran prioritas politik yang dibentuk ulang oleh setiap pemerintahan dalam sejarah modern. Dari Clinton hingga Biden, setiap masa jabatan presiden telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada proyek kontroversial ini. Presiden George W. Bush membawa tembok tersebut ke dalam sorotan nasional dengan Undang-Undang Pagar Aman tahun 2006. Ini adalah undang-undang penting yang mengesahkan ratusan mil penghalang. Saat itu, fokusnya jelas, memperkuat perbatasan untuk memerangi imigrasi ilegal dan mengekang perdagangan narkoba. Tindakan ini menyiapkan panggung untuk infrastruktur skala besar di masa depan. Kemudian pada masa Presiden Obama, yang meskipun memiliki citra yang agresif, mengawasi penyelesaian 649 mil pagar pada tahun 2011. Meskipun proyek ini telah dinyatakan selesai dengan penghalang yang menggabungkan pagar pejalan kaki dan penghalang kendaraan, kisah tembok ini baru saja dimulai. Sebuah narasi yang penuh misteri dan tantangan masih menanti di balik setiap batu dan besi yang terpasang. Ketika Donald Trump menjabat, dia tidak hanya mewarisi tembok perbatasan,
tetapi juga mengubahnya menjadi seruan untuk bersatu. Janjinya untuk membangun tembok besar yang indah dan membuat Meksiko membayarnya menjadi tema utama kampanyenya. Namun, kenyataan terbukti jauh lebih rumit. Selama masa kepresidenannya, hanya 452 mil penghalang yang dibangun. Banyak dari pekerjaan ini mengganti bagian yang sudah ketinggalan zaman daripada memperluas tembok. Dan janji bahwa Meksiko akan membayar tagihan itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, dana dialihkan dari anggaran militer Amerika Serikat yang memicu kontroversi mengenai prioritas nasional. Di bawah Presiden Biden, masa depan tembok masih belum pasti. Konstruksi awalnya dihentikan, tetapi tekanan politik dan meningkatnya migrasi telah memaksa segmen baru untuk bergerak maju. Setiap pemerintah telah melihat tembok melalui lensa yang berbeda. Apakah itu ekonomi, keamanan, atau simbolisme politik? Namun satu hal yang jelas, perdebatan tentang tembok perbatasan belum selesai. Tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko telah berkembang jauh melampaui baja dan beton. Di dunia saat ini, tembok berdiri sebagai benteng teknologi, produk dari kemampuan pengawasan paling canggih di abad ke-21. Namun, apakah evolusi teknologi tinggi ini merupakan solusi inovatif atau ilusi keamanan yang mahal? Saat ini, tembok menggabungkan kamera pengenal wajah, sensor bawah tanah, dan pengawasan drone. Setiap mil dari penghalang ini dipersenjatai dengan alat-alat canggih yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, dan merespons secara real-time. Sensor bawah tanah diprogram untuk mengidentifikasi aktivitas terowongan, sementara kamera yang dilengkapi kecerdasan buatan memindai pergerakan siang dan malam. Jangan lupakan drone yang terbang di atas untuk pengintaian. Namun, keamanan semacam ini tidak murah. Hingga saat ini, lebih dari 18 miliar dolar telah dihabiskan untuk proyek tembok perbatasan, dan angkanya masih terus meningkat. Para pendukung berpendapat bahwa investasi ini penting untuk menjaga negara dari penyeberangan ilegal dan penyelundupan narkoba. Mereka menunjuk pada statistik yang menunjukkan berkurangnya penyeberangan di daerah-daerah di mana sistem canggih sudah ada. Namun, kritikus melihatnya secara berbeda. Mereka mempertanyakan efektivitas tembok, menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan yang canggih menemukan cara untuk mengatasi hambatan ini dengan alat sederhana berupa tangga atau peralatan industri untuk menembus bagian-bagian tembok. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai pemborosan uang pajak, dengan alasan bahwa uang itu bisa digunakan dengan lebih baik untuk memperbaiki sistem imigrasi atau memberikan bantuan ekonomi. Dengan begitu, bisa mengurangi kebutuhan orang untuk bermigrasi. Jadi, apakah tembok modern ini adalah keajaiban teknik atau kesalahan langkah dalam kebijakan perbatasan? Satu hal yang pasti, tembok tidak lagi hanya pemisah fisik, tetapi simbol perjuangan Amerika yang sedang berlangsung untuk menyeimbangkan keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan di perbatasannya. Dampak lingkungan dan manusia dari proyek ini juga harus dipertimbangkan. Para konservasionis telah lama mengingatkan bahwa tembok perbatasan tidak hanya memisahkan negara, tetapi juga mengganggu lingkungan. Spesies besar yang terancam punah, seperti jaguar dan ocelot, memiliki habitat yang melintasi perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Namun, tembok ini menjadi penghalang yang sulit dilalui, memutus jalur migrasi mereka dan mengisolasi populasi tersebut. Akibatnya, terjadi peningkatan perkawinan sedarah, berkurangnya keragaman genetik, dan percepatan risiko kepunahan. Masalah ini tidak hanya dialami oleh kucing besar. Tembok perbatasan juga memengaruhi lebih dari 100 spesies, mulai dari burung hingga kupu-kupu, yang mengancam ekosistem yang telah ada selama berabad-abad. Namun, ada juga biaya manusia yang jauh lebih besar. Dengan membangun tembok di perbatasan, banyak migran terpaksa mengambil jalur yang lebih berbahaya, seperti melewati gurun dan pegunungan yang tidak terjaga. Kawasan ini sangat berbahaya, dengan suhu ekstrim dan wilayah terpencil yang luas. Sejak 1994, lebih dari 5.000 migran telah meninggal saat mencoba melintasi medan yang keras ini. Keluarga terpisah, banyak yang kehilangan nyawa karena dehidrasi, cuaca ekstrim, atau penipuan dari penyelundup. Bagi banyak orang,
tembok bukanlah penghalang, melainkan taruhan yang mematikan. Kritikus berpendapat bahwa hasil tragis ini menunjukkan bahwa proyek tersebut gagal mencapai tujuannya untuk menciptakan keamanan. Apakah keamanan itu sebanding dengan nyawa hewan yang terancam punah, atau orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan? Di sisi lain, pendukung berargumen bahwa keamanan perbatasan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Mereka melihat kerugian ini sebagai pengorbanan yang tidak menguntungkan tetapi dianggap perlu. Dengan demikian, kita dihadapkan pada pertanyaan yang sulit. Apakah tembok perbatasan benar-benar melindungi kehidupan, atau justru menghancurkannya? Ketika Presiden Biden menjabat, dia menghentikan pembangunan tembok pada hari pertamanya. Namun, kontroversi terus berlanjut. Pada tahun 2023, Biden memutuskan untuk melanjutkan konstruksi sebagai respons terhadap lonjakan penyeberangan, sambil mengabaikan lebih dari 20 undang-undang lingkungan. Apakah ini langkah terpaksa atau kebutuhan politik? Kritikus menyebutnya pengkhianatan, sementara pendukung menganggapnya sebagai langkah pragmatis. Kebenaran di balik tembok ini bukan hanya soal imigrasi. Ini juga tentang kontrol dari perusahaan swasta yang meraup miliaran, serta pengawasan yang tersembunyi. Tembok ini berkaitan dengan kekuasaan, sama pentingnya dengan perlindungan. Dengan kontrak rahasia dan teknologi pengawasan canggih, kita harus bertanya, apakah tembok ini benar-benar melindungi, atau justru mengawasi? Tembok perbatasan Amerika Serikat lebih dari sekadar garis di pasir. Ia mencerminkan ambisi, perpecahan, dan pencarian keamanan. Menurut Anda, apakah tembok ini langkah menuju keselamatan atau justru penghalang bagi persatuan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe untuk mengikuti kisah-kisah menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.